hari ini kita ditemani seseorang yang sangat spesial ya. Halo Mas Arbi. Mas Pasti Arbi. teman-teman udah kenal kan sama Mas Arbi kan. Ini Google-nya Green, ini hampir hafal semua jenis reptil ya dan nama ilmiah serta penyebarannya. Mantap, keren nih, salah satu idola saya nih Mas Arbi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap. Oke Mas, ini kan kita lagi di tempatnya Mbah Bueng ya. Ini sekalian saya mau belajar sama Mas Arbi nih. Boleh kita sama-sama belajar. Ini, oh ya Mas, saya mau tanya, kalau bedanya insularis sama albulabris itu apa Mas? Kan Insularis. tipis banget kan? Itu ramai ya sampai sekarang belum selesai ya. Bener banget. Cuma jadi polemik soalnya. Perbedaan antara Trimeresurus insularis dan Trimeresurus albulabris ya dulu sama mereka. Dulu tuh tidak ada insularis. Iya, bener. Dulu itu hanya Trimeresurus albulabris dan insularis menjadi subspesies. Ya, Trimeresurus albulabris, Trimeresurus albulabris insularis. Iya. Nah, kemudian mereka terpecah ya karena perbedaan yang sangat tipis sebenarnya Mas. Iya. Ya karena hanya ada perbedaan di sedikit sisik pada bagian upper labial. Upper labial itu bibir bagian atas. Ya, dikit banget dan kadang-kadang itu yang bikin orang bingung sebenarnya dari jumlah dan bentuk posisi pola sisik sebenarnya. Dulu masih hitung sisik, zaman dulu kala. Iya. Tapi sekarang peneliti sudah melakukan tes DNA. Bener sekali. Ya, dan ternyata DNA Trimeresurus yang di Jawa Barat dengan di Jawa Timur itu beda DNA-nya. Beda DNA-nya, makanya mereka dipecah menjadi dua spesies yang berbeda. Tapi tetap satu genus dari genus Trimeresurus. Nah itu sebenarnya kalau untuk orang awam ya, kita nih sebagai anak reptil teman-teman semua yang nggak sempet dong hitung sisik, nggak sempet tes DNA, jadi biasanya dilihat dari mata. Oh, mata. Ya, insul itu matanya lebih cenderung lebih merah darah. Oh, berarti merah kereng. Ya. Albo itu kuning atau orange. Kuning atau orange. Ya, itu untuk kita yang membedakan dari fisik. Dari fisik. Ya, untuk anak reptil ya khususnya. Karena banyak juga teman yang dapat albo di daerah Jawa Tengah matanya sudah kemerahan. Tapi tidak semerah insul yang ada di Jawa Timur sampai sebaran Sunda kecil, Bali dan Pulau Komodo, NTB gitu-gitu ya. Itu lebih merahnya lebih tegas. Lebih pekat berarti. Iya. Paling itu aja, Mas. Kalau yang di belakang kita nih, Mas. Ini kan ada mungkin dua lokaliti yang berbeda ya. Iya. Ini baca nggak apa-apa. Ini kan kalau yang biru ini dari Pulau Komodo sama Sumbawa ya Mas. Nah ini kok matanya silver itu kenapa Mas? Komodo dan albo ini ya. Ini albo Jawa ini. Nah ini matanya memang Komodo itu ada yang silver, ada yang merah. Ya kalau untuk Pulau Komodo, nah kalau kebentuknya morfologi warna menurut penelitian adalah tergantung dari keturunan pertama. Ya. Orang tua, genetik orang tua, kemudian dari tekanan lingkungan. Misalkan dia ternyata ketika dia memakai berwarna hijau banyak predator. Nah si ular ini akan mencoba berevolusi untuk merubah warnanya. Gitu. Tapi butuh proses yang cukup lama. Nah itu untuk perubahan morfologi warna. Dari mata pun seperti itu. Nah biasanya mata itu terpengaruh dari faktor lingkungan. Kemudian suhu di mana dia bertengger atau di mana dia hidup, genetik dari orang tua, sama pola makan. Nah itu bisa membentuk sebuah genetik perubahan warna. Disebutnya morfologi warna sih kalau itu. Kalau orang-orang reptil sekarang kan morf disebutnya. Kalau itu sudah campur tangan manusia. Ya walaupun F0-nya dari alam. Nah tapi kalau untuk pembentukan warna pola pada ular liar itu dipengaruhi yang tadi. Eksternal, makanan, suhu, kemudian genetik orang tua, sama faktor lingkungan. Itu biasanya ngebentuk aneka ragam warna. Kalau yang faktor internalnya itu cuma genetik ya Mas? Genetik. Kayak kobra lah contohnya. Naias putatrik ya. Jawa Barat di tempat saya itu hitam legam. Masuk Jawa Tengah ada yang agak coklat. Iya benar. Jawa Timur lebih abu-abu. Benar sekali. Sumbawa dia agak kemerahan. Nah itu terbentuknya biasanya dari itu tadi yang tadi saya bilang. Biasanya itu perubahan morfologi warna pada hewan liar ya. Berarti kayaknya faktor lingkungan itu sangat berpengaruh Mas. Sangat berpengaruh. Jadi habitat dia antar mungkin kalau sama-sama naja di tempat yang agak kering sama di tempat yang agak lembab mungkin itu pengaruh ke faktor warna juga bisa. Cuman prosesnya mungkin agak panjang. Butuh berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun mungkin. Oke Mas, ini kan di tempat Mbah Bueng ada beberapa reptil. Ini ada satu reptil yang cukup unik Mas. Menurut saya maksudnya ini kan sama-sama masuk ke dalam Morelia ya. Iya, Morelia. Morelia ini bukannya gimana? Ini dari Panji kayaknya ini ya? Kayaknya sih. Gak tahu juga lah. Nah kalau Morelia viridis Condro itu kan dilindungi Mas. Nah kenapa kok untuk karpet itu
nggak dilindungi. Ya, ini Morelia spilota, ya spilota dan viridis ya. Nah, itu kan ada beberapa spesies Morelia di Indonesia, Iya, tapi Morelia viridis atau chondropiton itu kan dilindungi. Kenapa bukan karpet? Padahal kita tahu lah, salah satu tahu Iya, yang benar. masuk ke Pulau Jawa itu lebih banyak condro. Yang diekspor ke luar negeri pun Ya. lebih banyak condro. Dibandingkan dari pengepul itu karpet kok sedikit ke Jakarta. Berarti Bener banget. apa di Papua karpet lebih sedikit dibandingkan condro? Iya. Tapi kita bertanya-tanya nih, kenapa condro yang dilindungin? Yang pertama gini mas, ini sebenarnya banyak permainan lah di Iya, dalamnya. Yang pertama ada permintaan eksportir, ya ada permintaan eksportir, ada permintaan luar negeri yang begitu besar Bener untuk banget, condro. condro, ya, untuk condro ya. Kalau tidak dilindungi, orang biasa bisa jual, ya kan? Harga akan jatuh. Bener. Nah, disinilah ada permainan sedikit, nggak apa-apa ya pemerintah. Nggak apa-apa. Apa mas? Iya, di situ ada permainan sedikit. Kemudian yang kedua juga mungkin persebaran condro lebih sempit Oh, dibandingkan karpet. Karpet. Gitu, kayak Varanus makre Makre ya. sama Prasinus. Iya. Ya, makre itu di sana teman saya di Papua bilang persebarannya kurang lebih hanya satu kelurahan. Satu kelurahan Iya. itu di daerah. Dia di daerah, aduh, pokoknya Sentani, arah Sentani lah. Oh, dia bilang. iya. Itu makre hanya di situ. Tapi Prasinus lebih luas. Tapi mereka dua-duanya dilindungi. Untuk semua keluarga Prasinus kompleks, Iya. kalau saya tetap masuk Dilindungi. perlindungan ya, masuk dilindungi. Jadi kalau karpet dan condro dilemanya seperti itu. Jadi gini mas, saya mau tanya, ada nggak kemungkinan kira-kira misalnya gini, sebenarnya untuk satu spesies jumlah populasi mereka di alam itu banyak, cuman sama pemerintah itu ditetapkan sebagai hewan dilindungi. Mungkin tujuannya untuk meminimalisir agar hewan tersebut tidak banyak keluar dari daerah tersebut. Jadi kayak jaga-jaga agar hewan tersebut itu nggak punah. Bisa. Bisa. Jadi tetap merujuk pada PP nomor 12 tahun 2006 tentang pemanfaatan satwa liar. Iya, benar. Nah, jadi memang ada ukurannya nih. Lu mau breeding komersil atau non komersil? Iya. Ya, itu ada aturannya. Jadi kalau non komersil kayak kita nih non komersil, kita bukan PT, kita Iya, bukan CV. Kita hanya hobi, kita breeding gitu. Jadi kita non komersil dihitung oleh pemerintah. Nah, kalau untuk jaga-jaga kemungkinan besar ada kayak jalak Bali udah banyak, udah overpopulasi. Banyak banget. Tapi lindungannya tidak dicopot. Ya kan, karena dia ini sangat menarik. Takutnya ketika dicopot, langsung hilang. Gitu, karena yang naksir banyak gitu loh. Banyak mencegahnya pemerintah memasukkan spesies tertentu di satwa lindungan karena hewan ini cukup menarik. Benar sekali. Ya kan, kayak contohnya sekarang sanca bodo, piton molurus atau bifitatus ya. Itu kan nggak ada menariknya. Kenapa dilindungi? Bahkan orang lebih tertarik sama retik sebenarnya dibandingkan sama molurus. Tapi molurus yang dilindungi. Iya. Ya kan, cuman ini kayaknya ada sesuatu juga karena molurus hanya di beberapa tempat di wilayah di Indonesia. Bifitatus hanya di Jawa Timur, ada beberapa yang ditemukan memang di Jawa Tengah. Cuman yang kemudian Bifitatus proxai yang ada di Sulawesi atau molurus dwarf ya. Iya. Nah, itu dia dijaga karena ruang geraknya sempit. Jadi karena emang habitatnya itu nggak luas kayak Iya, makanya retik. Cuman kalau saya pernah mas dapat, kebetulan kan teman saya ada yang kuliah di Inggris ya, di UK itu dia juga anak reptil juga. Jadi sempat tanya sama saya, ini kok banyak orang Inggris yang komplain kalau condro yang datang dari Indonesia itu bukan 100% hasil captive breed, padahal itu resmi. Jadi saya pernah ketemu oleh PT palsu, teman-teman. Ini kita bongkar aja. Iya, nggak apa-apa. Nah, saya pernah ketemu sama PT palsu di salah satu kota di Jakarta Timur, antara Jakarta Timur dan Bekasi berbatasan. Dia PT-nya di situ memang jual kulit. Ya, dia jual kulit ke luar negeri, ular-ular lokal ke luar negeri dengan PT resmi. Dan di situ dia memang ada ular, kandang-kandang besar kayak Mbah Wanto gitu, kandang-kandang besar gitu. Dia bilang ini dipasangin, dibolehkan oleh Balai Konservasi, oleh Kehutanan juga boleh ekspor impor. Cuman semuanya itu adalah palsu. Jadi si PT ini menipu pemerintah. Dia dengan cara dia ngambil retik WC yang bibi-bibi, dimasukin ke dalam telur, dibikin, dipoto, setoran ke pemerintah. Setoran ke pemerintah, terus indukan kawin. Ini 2 bulan udah nelur mas, nanti 2 sebulan udah netes. Jadi kita bisa kirim kulit ya sekian ton ke luar negeri. Jadi dia bikin data, pemalsuan data. Si PT itu bikin pemalsuan data sampai sehingga mengelabui pemerintah. Iya benar. Agar bisa mengirim kulit ini tetap rutin misalnya 10 ton per tahun. Padahal di hasil jarang alam potong, ambil kulit gitu. Nah akhirnya ketahuan di 5 tahun berdiri PT ini. Si
Kita datang, pemerintah datang bilang, dokter hewannya mana? Di situ tukang ojek, tukang rumput didandanin jadi dokter hewan. Untuk mengelabui pemerintah. Mantap. Ini dokter hewannya loh gitu. Nah, salah satu kiper di situ teman saya. Ya anjir, gue suruh nipu pemerintah. Gak enak banget gue bikin pakai gimsum, gue telur-teloran retik, dimasukin retik baby, keluar palanya dikit foto, ini netes gitu. Jadi banyak emang yang seperti itu teman-teman. Tapi akhirnya ketahuan sih itu, PT itu ketahuan dan ditutup dan sekarang jadi peternakan kambing. Lebih berfaedah lah peternakan kambing daripada peternak reptil abal-abal. Oh iya Mas. Nah, ini ada salah satu juga hewan yang cukup sering memakan korban ya Mas ya? Ya, ini coy. Nah, ini salah satu jenis reptil yang cukup banyak memakan korban. Maksudnya tuh bukan gara-gara free handle atau apa, nggak sengaja kegigit. Benar si ranjau darat ya? Benar sekali. Nah untuk kadang gini Mas, kayak antara di Jawa Tengah, Jawa Barat sama Jawa Timur beda warna itu emang sebenarnya masih satu spesies kan, cuma beda varian warna mungkin ya. Itu mungkin seperti yang Mas Arbi tadi jelaskan, mungkin gara-gara faktor lingkungan juga, jadi mereka beradaptasi sama lingkungannya ini. Oh iya Mas, kalau untuk ular ini, Rhodostoma ini itu bisanya masuk jenis bisa apa Mas? Sebenarnya sama ya, antara kalau Selachia Rhodostoma dengan Trimeresurus ini, mereka sama-sama dari Viperidae, jenis taringnya Solenoglipa, taring lipat, dan jenis bisa dasar umumnya itu hemotoksin. Cuman walaupun kita tarik lurus mereka sama-sama hemotoksin, di dalam hemotoksinnya ini memiliki kandungan yang berbeda. Nah itu kenapa banyak kasus kematian terkenanya Rhodos dibandingkan Albo. Iya benar. Ya kan? Nah, jadi walaupun sama-sama mereka viper dan sama-sama hemotoksin, kita sebutnya hemotoksin umum. Ya, tapi di dalam jenis hemotoksin mereka ini beda. Ya, kalau si si Rhodos ini ada namanya nekropsi nanti. Jadi ada pembusukan yang luar biasa dibandingkan Albo yang hanya bengkak dulu awalnya. Benar. Ya, itu. Nah, jadi jeroan di dalamnya itu beda dan bisa ular itu ketika masuk ke dalam sel getah bening manusia dan masuk ke dalam darah, dia akan menyerang bagian-bagian tertentu dan berubah lagi namanya. Misalkan hemotoksin atau neurotoksin masuk ke dalam jantung, dia jadinya kardiotoksin. Jadi itu berubah-ubah. Dia mengalami proses kimiawi ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau viper tanah ya dengan viper pohon yang terestrial dan arboreal, saya juga pernah baca jurnalnya Mas, bahwa viper pohon adalah viper palsu. Jadi bukan palsu untuk dimainin, bukan. Jadi tidak mematikan lah, gitu menurut orang luar. The real viper is terrestrial viper. Yang asli viper adalah viper tanah. Jadi harus tetap berhati-hati dengan viper tanah dibandingkan dengan viper pohon. Kasus kematian mereka jauh, gitu kan. Ini hampir banyak yang selamat, ini hampir jarang yang selamat. Yang ranjau darat ini paling begitu aja sih Mas. Untuk si ranjau darat. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman tuh. Lihat warnanya dia mirip daun kering dan jago banget berkamuflase. Dan dia ini cenderung lebih tenang ya Mas? Iya. Jarang gerak. Jadi saking pedenya dia dengan bisa yang dia punya dia pede. Jadi teman-teman kalau belum teman-teman umum ya, maksudnya yang bukan anak-anak reptil itu, jadi kalau bisa hemotoksin itu bisa yang menyerang darah, sel-sel darah ya. Itu nanti. Cuman dalam dua jenis ular ini, walaupun sama-sama hemotoksin secara umum, cuma kandungannya itu berbeda. Beda, makanya kalau digigit ini serumnya ada, kita kan kalau untuk Selachia Rhodostoma. Tapi kalau digigit insul, walaupun sama-sama hemo, serum untuk Rhodos tidak bisa dipakai untuk gigitan insul. Karena jeroannya beda teman-teman. Kalau untuk insul kita belum punya atau Albo, jadi harus impor dari Thailand. Sama KC juga Mas ya? Sama KC juga sama KC. Ya King Cobra, Ophiophagus hana dengan Naias putatrix sama-sama neurotoksin. Tapi King Cobra itu memiliki myotoksin, sitotoksin, dan ada beberapa toksin yang lain di bisanya. Banyak kandungan. Nah, kalau si Ophiophagus hana, makanya walaupun dia neurotoksin umum kita bilang ya, serum mereka berbeda. Iya. Mantap nih penjelasan dari Mas Arbi, asli keren. Kalau saya ngobrol sama Mbak Goweng tuh nggak kayak gini soalnya. Jadi males kalau lama-lama ngobrol sama si Aki-Aki. Ini kalau sama Mas Arbi bisa berjam-jam. Tapi ada gosip juga kalau Mas Arbi itu ada darah Kebumennya juga loh. Katanya iya Mas. Ya ini rumah Mbah, ini Uyut di sini loh. Di yang kuburan, depannya ada helikopter bekas jatuh masuk dalam longok habis pasar Karanganyar. Oh iya. Sebelah kanan, aduh si Karman tahu lah itu nama wilayahnya apa, saya lupa malah. Sama-sama. Nyokap lahir di situ. Sama-sama memiliki darah Kebumen. Iya, Mbah pun masih ada di situ. Nanti jenguk Mbah nggak? Mbah lagi di Bekasi, jadi nggak mampir. Kosong rumahnya. Oke Mas, ini asli ilmunya sangat bermanfaat ya. Ini kita dapat kesempatan yang cukup spesial sama Mas Arbi.
Pokoknya subscribe. Siapa nama channel tadi? Dopan Junior. Dopan Junior. Pokoknya tembusin 100.000 lah. Amin. Oke Mas, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus, semangat. Amin. Tempel Mbak Wanto. Pokoknya kalau ada apa-apa tanya ke saya saja. Wow, fansnya Mbak Wano tuh asli galak-galak barbar kalau itu. Ngikutin dia sebenarnya. Juar. Dia kan gitu juga kan. Tipenya juar. Pokoknya kalau ada nemuin spesies apa, teman-teman ular apapun, itu DM aja di RB Reptil Instagram. Oh iya Mas, ini mungkin Mas Arbi ada pesan buat penonton saya, khususnya untuk masyarakat umum ya, tentang ular lah. Pesan ya? Pesan. Ular itu takut orang, teman-teman. Jadi untuk para subscriber dari Dovan Junior, ular itu takut orang, ular liar ya. Dipegang